Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Adik-adik hebat, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Adik-adik hebat, siapa di antara kalian yang gemar membaca buku? Lalu, apa jenis buku yang kalian gemari? Nah, adik-adik, buku itu memiliki jenis loh. Jenis buku yang pertama yaitu fiksi, dan yang kedua adalah non-fiksi. Untuk ciri fiksi, yang pertama, ceritanya buatan, bersifat imajinatif, dan bahasa yang digunakan kiasan atau konotatif. Contohnya seperti cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, dan sebagainya. Kemudian untuk yang non-fiksi, cirinya ceritanya itu real atau nyata, bersifat informatif, bahasa yang digunakan pun lugas atau denotatif. Contohnya seperti laporan ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya, kita bahas unsur intrinsik dari jenis buku fiksi. Yang pertama, di dalam buku fiksi itu ada tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita. Kemudian ada tokoh. Di dalam tokoh itu ada protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Protagonis itu baik, antagonis jahat, dan tirtagonis sebagai penengah. Selanjutnya, perwatakan. Watak atau karakter tokoh itu bisa dilihat dari dialog, penjelasan teks, dan fisik orangnya. Kemudian ada alur. Alur merupakan susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk cerita. Ada alur maju, ada alur mundur, dan campuran. Selanjutnya ada latar. Latar itu merupakan tempat, waktu, dan suasana. Dan yang terakhir adalah amanat, nasihat, atau pesan. Bagaimana? Sudah mengerti bukan unsur intrinsik dari buku fiksi? Nah, selanjutnya kita akan membacakan contoh dari cerita fiksi. Sekarang kita baca bersama-sama contoh cerita fiksi Belang si Kucing Setia. Mirna adalah seorang penyayang binatang. Ia memelihara seekor kucing berwarna kuning hitam yang ia beri nama si Belang. Setiap hari, Mirna selalu mengurus Belang seperti memberinya makan, memandikan, dan mengajaknya bermain. Mirna sangat menyayangi kucing kecilnya ini. Kucing kecilnya ini ia temukan di pinggir jalan setahun yang lalu. Saat itu, kondisi si Belang sangat menyedihkan. Ia terlihat kelaparan. Kini, si Belang sudah sangat sehat dan kuat. Setiap hari, si Belang selalu setia menunggu Mirna pulang dari sekolah dengan melakukan kegemarannya, yaitu tidur di bawah meja. Karena kegemarannya yang suka tidur di bawah meja, membuat Mirna harus mengeluarkan tenaga untuk mendorong mejanya saat hendak bermain bersama si Belang. Namun, Mirna dengan senang hati melakukannya, dan Mirna akan selalu tetap sayang kepada si Belang. Aduh, kucingnya Kak Mirna sedang ketakutan karena tidak bisa keluar dari bawah meja. Kita bantu Kak Mirna yuk. Wah, hebat banget ya Kak Mirna, bisa mendorong meja. Tahukah kamu
pada saat kamu mendorong meja, kedua kakimu menginjak lantai ke belakang untuk menyangga bobot tubuhmu. Ini menghasilkan gaya dorong yang menggerakkan meja ke depan. Gaya itu apa ya? Gaya dapat diartikan sebagai dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas atau tidak terikat. Gaya ini dapat menimbulkan perubahan gerak. Misalnya, meja yang didorong akan bergerak karena adanya gaya dorong. Jadi, gaya dapat mempengaruhi gerak suatu benda yang awalnya diam. Gaya dapat mempengaruhi suatu benda yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Benda diam menjadi bergerak karena benda yang semua diam bila digerakkan akan bergerak. Contohnya, mendorong mobil yang mogok, mendorong meja, dan menendang bola. Selanjutnya, benda bergerak menjadi diam. Benda bergerak menjadi diam karena benda yang sewaktu bergerak dan tiba-tiba dihentikan sehingga benda tersebut menjadi diam. Contohnya, mengerem sepeda sehingga menjadi lambat dan berhenti. Kemudian, perubahan bentuk benda. Perubahan bentuk benda karena benda yang berubah bentuk akibat terjadi sesuatu. Contohnya, saat kita menggunakan lilin, setelah meleleh akan berubah bentuknya. Yang terakhir adalah perubahan arah gerak benda. Contohnya, pada saat kita menjundul bola, bola akan berubah arah. Lalu, gerak itu apa ya? Gerak adalah benda yang posisinya berpindah dari tempatnya berada yang disebabkan oleh gaya. Berikut ini merupakan perbedaan gerak dan gaya. Macam-macam gaya. Yang pertama, ada pegas. Pegas terjadi akibat adanya tarikan dan dorongan terhadap benda yang sifatnya lentur. Contohnya, karet gelang yang ditarik. Yang kedua, listrik. Listrik terjadi karena adanya aliran listrik di dalam benda tersebut. Contohnya, penggaris yang digosokkan pada rambut yang kering sehingga dapat menarik potongan kertas yang kecil. Yang ketiga, gravitasi. Gravitasi terjadi karena adanya gaya tarik bumi. Jika kita melempar benda dari atas, maka lebih cepat turun ke bawah daripada kita melempar benda ke atas, pasti akan bergerak lama. Contohnya, buah kelapa yang jatuh dari pohon. Kemudian yang keempat, yaitu magnet. Magnet terjadi karena adanya tarikan magnet terhadap benda-benda yang terbuat dari logam. Contohnya, magnet batang yang didekatkan pada sekumpulan paku, maka paku akan menempel pada magnet tersebut. Kemudian yang terakhir adalah gesek. Gesek terjadi karena dua permukaan saling bergesekan. Makin halus permukaan, maka makin kecil gaya geseknya. Dan makin kasar permukaan, maka makin besar gaya geseknya. Contohnya, gesekan antara ban sepeda dengan permukaan jalan. Berikut contoh gerak dan gaya.